Kita lanjutkan dari kita di pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita baca dari awal bait saja, bait ke-63. Ibnu Malik mengatakan wa fi ikhtiyarin, dan dalam keadaan normal la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji'a al-muttasil. Kita tidak datangkan atau tidak kita pakai dhamir munfasil apabila masih bisa atau masih memungkinkan untuk datang muttasil, untuk kita pakai dhamir muttasil. Al-qaidatu fi babid dhamiri, kaidah dalam bab dhamir, annahu adalah bahwasanya mata amkanal ityanu bid dhamiril muttasili, ketika mungkin untuk kita datangkan atau kita pakai dhamir muttasil, fala yu'dalu anid dhamiri al munfasil, maka tidak boleh dipalingkan ke dhamir munfasil. Di anal gharda min wad'id dhamiri al ikhtisaru, karena tujuan penggunaan dhamir itu adalah al ikhtisar, untuk meringkas. Wal muttasilu asaddu ikhtisaran minal munfasili, sedangkan dhamir muttasil itu jauh lebih ringkas dibandingkan dengan dhamir munfasil. Taqulu, engkau katakan akramtuka, saya muliakan engkau. Dengan akramtu ini adalah fi'il dan fa'il, sedangkan dhamir kafnya di sini adalah dhamir muttasil berkedudukan sebagai maf'ul bih. Wala taqulu, dan tidak engkau katakan akramtu iyyaka, dengan anggapan iyakanya di sini dhamir munfasil sebagai maf'ul bih. Li'imkanil muttasili, kenapa tidak kita bilang akramtu iyyaka, meskipun secara makna ini pun sama dengan akramtuka? Alasannya adalah li'imkanil muttasili, karena masih bisa kita gunakan dhamir muttasil, sehingga tidak perlu kita gunakan dhamir munfasil. Lakin akan tetapi qad yata'ayyanun fisalut dhamiri. Lakin akan tetapi qad kadang-kadang ada kasus di mana kita harus pakai dhamir munfasil. Wala yumkinu al-maji'u bihi muttasilan, dan tidak mungkin kita gunakan dhamir muttasil. Wa dzalika fi mawadi'a, dan hal tersebut terjadi pada beberapa kasus. Minha, di antaranya adalah awalan, yang pertama, an yataqaddama ad-dhamiru ala amilihi. Ketika ada dhamir yang dhamirnya ini statusnya adalah ma'mul, namun dia mendahului amilihi, amilnya. Lidain balaghiin, untuk tujuan balaghah, kaifadatil qasri, contohnya adalah supaya menunjukkan kalimatnya mengandung makna qasar. Qasar kurang lebih artinya pembatasan. Contohnya adalah iyyaka kafa'al mudarrisu, iyyaka hanya padamu, kafa'al mudarrisu Pak Guru memberikan hadiah. Maka iyyaka di sini adalah dhamir munfasil, kedudukannya sebagai maf'ul bih muqaddam, kemudian kafa'a fi'il madhi, sedangkan al-mudaris di sini dia marfu' sebagai fa'il dalam kalimat tersebut. Dan kaidah mengatakan taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidu al-hasar, mengedepankan sesuatu yang harusnya terletak di akhir maka menunjukkan pembatasan. Di sini diistilahkan dengan qasar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka kasusnya sama, iyyaka di sini dhamir munfasil fi mahallin nasbin maf'ulun bih, itu maf'ul bih muqaddam. Karena kita katakan muqaddam karena harusnya normalnya maf'ul bih dia terletak setelah amilnya, yaitu terletak setelah fi'il.
Namun ketika kita letakkan maf'ul bih ini mendahului fi'il, maka akan menimbulkan makna qasr. Itu pula pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian yang kedua, thaniyan, an yaqa'a ba'da illa li ifadatil hasri. Apabila terletak setelah kata ila untuk menunjukkan makna hasar. Ya, kurang lebih hasar juga artinya pembatasan. Contohnya adalah Rabbana, wahai Rabb kami, manarju illa iyyaka, tidaklah kami berharap kecuali kepadamu. Maka di sini kata Rabbana, ya Rabbana ini munada, hanya saja huruf nidanya kita hilangkan. Kemudian pada manarju illa iyyaka, maka iyyaka di sini ia adalah dhamir munfasil di mahallin nasbin sebagai maf'ul bih. Di sini menunjukkan makna hasar pembatasan. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memutuskan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka iyyahu di sini dia dhamir munfasil fi mahallin nasbin sebagai maf'ul bih. Adapun untuk kondisi yang ketiga adalah an yufsala baina dhamiri wa amilihi bi ma'mulin akhara. Adalah ketika antara dhamir dan amilnya yufsal dipisahkan bi ma'mul akhar dengan ma'mul yang lain. Antara dhamir dengan amilnya itu dipisahkan oleh ma'mul yang lain. Contohnya dalam kalimat nahnu nukrimul ulama'a wa iyyakum. Kami memuliakan ulama wa iyyakum, dan juga kalian. Maka tidak kita bilang wa antum atau wakum pakai dhamir mutasil. Kita gunakan dhamir munfasil, namun karena di sini dia posisinya sebagai ma'mul, yaitu maf'ul bih secara makna, maka kita pakai dhamir nasab munfasil, yaitu kita gunakan iyyakum. Nahnu nukrimul ulama wa iyyakum. Dan sebenarnya memungkinkan bagi kita untuk melekatkan dhamir iyyakumnya di sini ke kata nukrimu. Boleh kita katakan nahnu nukrimukum wal ulama'a, boleh saja. Nahnu nukrimukum wal ulama'a. Kalimat asalnya demikian, kami memuliakan kalian dan juga begitu pula para ulama. Artinya di sini ma'mul utamanya, dhamir ataupun ma'mul utamanya itu adalah dhamir kum. Ingat kalau ada isim dhamir terlebih khusus dhamir mutasil, kemudian ada isim dhahir dan keduanya adalah sama-sama ma'mul. Kalau ada isim dhamir yaitu dhamir mutasil terlebih khusus, kemudian ada isim dhahir dan kedua-duanya adalah sama-sama ma'mul dari satu amil, maka dianggap ma'mul utamanya adalah dhamir mutasil. Dianggap ma'mul utamanya itu adalah dhamir mutasil. Sehingga tadi kalau kita kembalikan ke bentuk asal kalimat nahnu nukrimul ulama wa iyyakum, itu kalimat asalnya adalah nahnu nukrimukum wal ulama'a. Kami muliakan kalian serta para ulama.
jadi ma'mul utama itu adalah kum. Nah, ketika dhamir mutasil kumnya ini ingin kita pisahkan dengan amilnya, maka jadilah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pensarah. Nahnu nukrimul ulama'a wa iyyakum. Jadi ada dua model, bisa kita katakan nahnu nukrimukum wal ulama'. Bisa pula kita katakan nahnu nukrimul ulama' wa iyyakum. Semua yang lain adalah di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengeluarkan, itu mengusir ar-rasul wa iyyakum, dan juga kalian. Ya, lihat footnote nomor 2. Kata iyyakum pada firman Allah Subhanahu wa taala yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Iyyakum di sini adalah dikatakan oleh pensara di sini, oleh dicetakan saya, iyyakum di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah iyyakum di sini dhamirun munfasilun. Coba antum cek di cetakan antum di footnote nomor 2, tertulis di situ iyyakumnya dhamir munfasil atau dhamir muttasil. Kalau dicetakan saya dhamir muttasil, tapi mungkin yang lebih tepat adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin. Di dhamir munfasil mabni atas sukun, mahalnya nasab, ma'tufun ala rasul, karena dia diatafkan ke kata rasul. Atau mabniun ala sukun, dia mabni atas sukun. Wal kafu harfu khitabin, kafnya di sini adalah huruf khitab. Kemudian wal mimu alamatul jam'i, adapun mimnya di sini adalah tanda jamak. Nah, untuk catatan kaki di nomor 2 ini, maka sebagaimana kemarin yang kita sampaikan bahwasanya untuk pensarah sendiri lebih memilih mengi'rab dhamir yang murakkab, itu dijadikan satu kesatuan, dianggap sebagai dhamir, tidak perlu dipartisi, tidak perlu dipilah-pilah. Namun beliau juga tidak melarang pula apabila kita memilah-milah dalam mengi'rab dhamir murakkab. Nah, untuk dhamir nasab munfasil, untuk dhamir nasab munfasil tadi dicontohkan oleh pensarah iyyakum. Maka yang dianggap dhamir itu adalah iyanya. Yang dianggap dhamir itu adalah iyaya. Kata iya, iyyakum, kata iyanya yang dianggap dhamir. Dan pada iya itu adalah tulisannya hamzah, kemudian ya bertasdid, kemudian alif. Makanya pensarah mengatakan iyyakum di sini dhamir munfasil mabni atas sukun. Dhamir munfasil mabni atas kalimat kedua ya, au mabniun ala sukun, atau yaitu dhamir munfasil mabni atas sukun, karena yang dilihat iyanya. Kemudian kumnya, nah kumnya beliau partisi. Pada kum kafnya di sini harfu khitabin, huruf khitab, harful khitab. Kemudian mimnya itu adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Untuk kalimat yang di atas itu adalah model i'rab kalau kita anggap iyyakum ini satu kesatuan. Kalau kita anggap satu kesatuan, berarti di sini kita lihat sukun pada mimnya, iyyakum. Oh, mimnya sukun, akhiran kata iyyakum ini sukun, maka kita bilang dia dhamirun munfasilun mabni atas sukun, yang kita lihat mimnya. Karena kita lihat satu kesatuan. Adapun pilihan i'rab yang kedua, yang di bawah, garis bawah, atau boleh pula kita partisi. Kita anggap iyanya ini dhamir, sedangkan kafnya ini huruf harful khitab. Maka iyanya ini dhamir, seperti ada alif, berarti dia sukun, dia mabni atas sukun. Kemudian pada kumnya kafnya harful khitab, kemudian mimnya alamatul jama'. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat,
Rabi'an yang keempat, fi darurati syi'ri, dalam kasus ya darurat, itu untuk tujuan memperindah syair, seperti perkataan Ziyad bin Munkid al-Adawi at-Tamimi, fi tadakkuri ahlihi, pada syair yang terisi tentang tadakkur ahlihi, mengingat-ingat peringatan atau mengingat-ingat tentang keluarganya. Dalam syair tersebut dia mengatakan, wa ma usahibu min qaumin, dan tidaklah aku usahib min qaumin, bergaul dengan suatu kaum, fa'azkurahum, kemudian aku sebutkan, aku ceritakan hum, mereka, yaitu kaumku, illa, kecuali yaziduhum hubban ilayya hum, kecuali menambahkan kecintaanku kepada mereka. Di footnote dikatakan maknanya adalah la usahibu qauman ghayra qaumi, tidaklah aku bergaul, tidaklah aku bersahabat dengan sebuah kaum selain kaumku. Wa azkuru qaumi amamahum, dan kemudian aku ceritakan tentang kaumku di hadapan mereka. Illa yazidu haula'il qauma hubba qaumi ilayya bisababi ma'atharihim. Wa azkuru qaumi amamahum, kemudian aku ceritakan tentang kaumku di depan mereka, kecuali yazidu haula'il qauma hubba qaumi ilayya, kecuali menambahkan kepada haula'il kaum tersebut, hubba qaumi ilayya, kecintaan kaumku kepadaku, bisa babi ma'atharihim, disebabkan karena kelebihan-kelebihan mereka. I'rabnya di bawah, wa qauluhu, dan perkataan dari penyair min qaumin di sini adalah maf'ulun bih, karena di sini minnya adalah zaidatun. Kemudian fa'azkurahum, kemudian aku ceritakan kepada mereka, fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Kemudian fi'il mudhari'nya mansub karena adanya an al-mutmarah, karena adanya kata an yang mutmarah, yang disembunyikan ba'da fa'is sababiyah, yang an-nya ini harusnya terletak setelah fa sababiyah. Kemudian kata hubban di sini adalah maf'ulun tsanin, maf'ul bih yang kedua untuk kata yazidu. Kemudian hum di sini adalah fa'ilu yazidu, fa'il untuk yazidu. Kembali ke syarah. Fa faslut dhamiri wa haqquhu al-ittisalu, fa fusila ad-dhamiru, maka digunakanlah dhamir munfasil, wa haqquhu al-ittisalu, padahal sebenarnya masih bisa digunakan dhamir muttasil. Bi an yaqula, dengan sang penyair katakan, illa yazidunahum hubban ilayya, kecuali yazidunahum, mereka menambahkan kepada mereka, yaitu kaum tersebut, hubban ilayya, kecintaan terhadapku. Qala Ibnu Malik mengatakan, wa fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil ila akhirih. Maksudnya adalah la yaji'u ad-dhamir al-munfasilu fi sa'atil kalam. Tidaklah kita datangkan dhamir munfasil fi sa'atil kalam. Bahasa terjemah kita ketika kalimatnya kondisi normal. Idza amkana al-ityanu bil muttasili, apabila masih mungkin untuk kita gunakan dhamir muttasil. Amma fi syi'ri, adapun dalam syair, fayajuzu al-udulu anil wasli ilal fasli, maka boleh kita ganti, kita palingkan yang harusnya pakai dhamir muttasil, tapi malah kita pakai dhamir
munfasil. Ya, ala kulli hal untuk masalah syair, maka syair ini memiliki kelonggaran-kelonggaran yang mungkin sebenarnya kelonggaran ini tidak berlaku ketika kita jumpai pada nasar, pada prosa. Kalau prosa, maka ini harus ikut kaedah-kaedah ya, nahwu sharaf secara baku. Tapi kalau pada syair, pada nazam dan yang lainnya, dia banyak sekali kasus yang mungkin kita jumpai keluar dari kaedah pokok, dan karena alasan darurat syair, kemudian untuk menyesuaikan bunyi akhiran dan seterusnya, maka ini sering kita jumpai kasus-kasus keluar dari kaedah-kaedah bahasa Arab yang baku. Dan karena syair ini lebih, selain dari konten, juga sangat amat mempertimbangkan keindahan bunyi akhir, keindahan berbahasa, maka untuk syair, meskipun dia keluar dari kaedah baku ataupun pokok, maka ini oleh orang Arab dimaklumi. Karena banyak sekali alasan-alasan kenapa kalau ada kasus demikian pada syair ini, padahal aslinya nggak boleh. Maka sering para ulama bilang, ya karena ini untuk syair, karena darurat syair, maka nggak apa-apa. Sehingga apabila kita mungkin kurang mapan kaedah nahwu, kaedah bahasa Arabnya, kemudian kita baca syair, mungkin akan banyak kasus yang membuat kita bingung, loh kok bisa kayak gini, padahal harusnya nggak kayak gitu. Memang untuk pembahasan syair itu adalah pembahasan yang tingkatannya relatif lebih tinggi daripada mungkin pembahasan nafar, prosa, ataupun teks-teks normal yang lainnya. Saya tidak heran yang saya dapatkan sendiri cerita dari beberapa ustadz yang sempat kuliah di Saudi sana. Jadi jurusan apapun itu ada mata kuliah kaidah, nahwu sharaf, kemudian juga ada balaghah, kemudian ada syair. Itu sebagian ustadz merasa kesulitan ketika harus menghadapi mata kuliah syair. Bahkan ada juga ustadz yang mengatakan mata kuliah lain nggak masalah, tapi kalau ketemu mata kuliah membahas tentang syair dan seterusnya, wah, saya mundur, saya lepas tangan. Karena dia katakan saya nggak paham masalah syair, disuruh baca syair maksudnya apa, bingung. Dan itu dikatakan oleh seorang ustadz yang lulusan S3, doktor. Dia bilang, saya nggak bisa syair, nggak dong, dan bingung ketika dihadapkan pada syair. Memang untuk masalah syair ini memiliki tingkat kesulitan yang relatif lebih tinggi, hingga memang untuk kitab-kitab nahwu yang itu pakai syawahidnya, syawahid pakai syair, ini memang dinilai jauh lebih susah untuk dipahami daripada mungkin kalau syahidnya tidak memakai syahid syair. Kita lanjut ke bait 64 dan 65. Ibnu Malik mengatakan wasil awifsil. Silakan boleh dipakai dhamir muttasil atau boleh pula menggunakan dhamir munfasil salnihi. Untuk semisal kasus dhamir ha dalam kalimat salnihi, tanyakan kepadaku tentangnya. Maka pada kata salnihi, maka di sini ada dua ma'mul. Yang pertama adalah ya mutakallim pada salni, kemudian yang kedua adalah dhamir ha. Dan di sini diberikan contoh kedua-duanya pakai bentuk dhamir muttasil. Namun boleh pula menggunakan dhamir munfasil. Bisa kita katakan salni iyahu. Wa ma asbahahu fi kuntuhu al-khulfu intama. Wa ma asbahahu, dan untuk kata-kata yang semisal itu fi kuntuhu, dan juga dalam masalah pada kana ya kuntuhu, untuk kata-kata semisal kuntuhu. Nah, pada kuntuhu di sini ada kata kana, kemudian ada isim kana, ada khobar kana.
isim kananya dhamir ta, kemudian khobarnya adalah dhamir ha. Maka untuk semisal pada kasus kana dan teman-temannya, semisal pada kata kuntuhu, al-khulfu intama, al-khulfu perbedaan pendapat ulama intama ini dinisbatkan. Ya, jadi ada perbedaan pendapat ulama tentang mana yang lebih utama, apakah untuk semisal kata kuntuhu ini tetap pakai dhamir muttasil semua, ataukah harus ada yang jadi dhamir harus pakai dhamir muttasil semua, atau ada yang harus pakai dhamir munfasil. Ada yang, mohon maaf, lebih aula, lebih utama kalau ada yang pakai dhamir munfasil. Kadzaka khiltanihi, begitu pula untuk semisal kata khiltanihi, aku sangka dia. Ini mengisyaratkan ke kata khola dan teman-temannya. Maka ini pun ada khilaf bainal ulama, apakah pada semisal khiltanihi ini dhamir haknya bentuknya muttasil ataukah lebih baik munfasil. Wattisala akhtaru wairi ikhtara al-infisala. Wattisala akhtaru, adapun aku akhtaru, aku pilih ittisala, lebih baik pakai bentuk dhamir muttasil. Untuk kasus-kasus semisal tadi yang disebutkan oleh Ibnu Malik, ya, kuntuhu, dan untuk kasus khiltanihi, dhamir hak di situ lebih baik kalau pakai dhamir muttasil. Ghairi, selain aku, yaitu ulama selain Ibnu Malik, ikhtara al-infisala, lebih memilih menggunakan dhamir munfasil. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi untuk yang pembahasan bait ke-63 tadi kita bahas pada kasus kita wajib harus menggunakan dhamir munfasil. Tidak pakai dhamir muttasil, tapi harus pakai menggunakan dhamir munfasil di kondisi-kondisi, 4 kondisi yang tadi kita sampaikan. Nah, untuk kasus kita ini kita bicarakan kasus boleh milih. Ya, kasus boleh milih. Ya, terserah. Pakai dhamir muttasil boleh, pakai dhamir munfasil boleh. Yajuzu an yu'ta bidhamiri munfasilan ma'a imkani an yu'ta bihi muttasilan fi thalathi masailah. Boleh kita pakai dhamir munfasil meskipun masih mungkin untuk memakai dhamir muttasil fi thalathi masailah, di 3 permasalahan atau di 3 keadaan atau di 3 kondisi. Al-ula, yang pertama, an yakuna al-amilu fi dhamiraini al-mansubaini fi'lan ghairu nasihin. Apabila amil untuk 2 dhamir yang mansub tersebut, amil untuk 2 dhamir yang mansub tersebut, jadi artinya kedua dhamir, ada 2 dhamir dan kedua-duanya adalah ma'mul semua. Nah, siapa amilnya? Nah, kondisi yang pertama, apabila amilnya ini adalah fi'il, tapi fi'ilnya ghair nasikh. Di gampangannya fi'ilnya ini bukan kana dan teman-temannya. Jadi fi'il-fi'il yang dia butuh 2 objek. Jadi amilnya adalah fi'il-fi'il selain kana dan teman-temannya, dan fi'il-fi'ilnya ini butuh 2 maf'ul bih. Contohnya semisal kata a'ta wa akhwatiha, semisal kata a'ta dan teman-temannya dan saudarinya, yaitu fi'il-fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bih. Wa dhamiru al-awwalu a'rafu min ats-tsani, dan dhamir yang pertama itu lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua. Jadi kondisinya amilnya merupakan fi'il yang muta'addi butuh 2 maf'ul bih, kemudian dhamir yang sebagai maf'ul bih pertama itu lebih ma'rifah daripada dhamir yang sebagai maf'ul bih kedua. Ya, pernah kita sampaikan bahwa tingkatan ma'rifah itu berbeda-beda. Begitu pula tingkatan nakirah berbeda-beda. Maka ini kondisinya adalah ketika dhamir yang pertama lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua.
Contoh dalam kalimat Al-kitabu salnihi. Al-kitabu tentang kitab itu, salni tanyakan kepadaku, hi tentangnya. Kitab itu tanyakan kepadaku tentangnya. Di sini pada salnihi dari kata sa'ala yas'alu, kata ya sa'ala yas'alu artinya bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Di sini memiliki dua ma'mul, yaitu ya mutakallim, kemudian dhamir ha salnihi. Maka ada kata sal dari kata sa'al yas'alu, ini temannya a'ta yu'ti, dia butuh dua ma'mul, dua maf'ul bih. Kemudian ada dua ma'mul, yaitu di sini dhamir ya mutakallim dan juga dhamir ha. Fa yajuzu fil ha'i al-ittisalu. Maka untuk kata salni ini boleh filha untuk dhamir ha-nya al-ittisal kita gunakan dhamir muttasil, awil infisalu, atau boleh pula kita gunakan dhamir munfasil. Contoh yang pakai dhamir munfasil, kalimatnya menjadi al-kitabu salni iyahu. Kitab itu ya, tanyakan kepadaku tentangnya, atau mintalah kepadaku untuknya. Maka falya'u lil mutakallimi, maka ya pada salni ini adalah ya mutakallim. Kemudian wal ha'u lil ghaibi, dhamir haknya di sini adalah untuk dhamir ghaib, orang ketiga. Wa dhamirul mutakallimi a'rafu minal ghaibi. Sedangkan dhamir untuk mutakallim, orang pertama itu a'rafu, lebih ma'rifat. Sifatnya itu lebih ma'rifat daripada dhamir untuk ghaib, orang ketiga. Apa maksudnya? Bimakna, maknanya adalah annahu, bahwasanya dia, yaitu dhamir untuk mutakallim, asaddu tamyizan li musammahu, lebih bisa membedakan untuk kata yang dia gantikan, lebih bisa membedakan untuk kata yang dia gantikan. Ini maksudnya kalau kita sudah bilang, contohnya misalkan kalau kita sudah bilang ana, saya, maka tidak ada kemungkinan yang lain kecuali saya. Dan orang itu tidak akan salah paham. Berbeda dengan misalkan kalau kita bilang hu-nya. Makanya ini ma'rifah, betul, di dhamir ma'rifah. Tapi sifat tamyiznya membedakan objek dari objek yang lainnya, sifat membedakan objek dari objek yang lainnya, ini lebih kurang daripada dhamir untuk mutakallim. Masih memungkinkan untuk bisa disalahpahami. Masih bisa orang itu salah paham, harusnya nyanya ini si fulan, malah dianggap nyanya ini orang lain. Maka sifat ma'rifatnya jauh lebih tinggi untuk dhamir mutakallim, karena asaddu tamyizan, dia lebih bisa membedakan objek yang dimaksudkan daripada objek yang lain. Maka di sini ya mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir ha ghaib. Fa in lam yakun ad-dhamirani mansubain wajaba waslud dhamiri bi amirihi in kana fi'lan. Apabila dua dhamir tersebut tidak mansub, jadi ada salah satu yang mansub, salah satunya tidak mansub. Apabila kedua dhamir tersebut tidak mansub, wajib waslud dhamiri bi amilihi, maka wajib kita sambungkan dhamir tersebut dengan amilnya apabila amilnya merupakan fi'il. Contohnya dalam kalimat an-nidhamu ahbabtuhu. An-nidham, ya, peraturan itu, ahbabtuhu, aku sukai dia. Ya, peraturan itu aku sukai dia. Ya, bahasa kita, aku sukai peraturan tersebut. Ya, aturan tersebut. Maka pada ahbabtuhu, maka ada dua dhamir. Ada dua dhamir, yaitu tak fa'il, kemudian ada dhamir ha. Hanya saja di sini salah satu dhamir itu tidak mansub, tapi fi mahali raf'in, itu tak fa'ilnya.
Dan di sini amilnya merupakan fiil, yaitu kata ahabba, ahbabtu. Maka dalam kondisi ini dhamir haknya, dhamir haknya ahbabtuhu, haknya harus bentuk muttasil. Harus bentuk muttasil, tidak boleh ahbabtu iyahu. Berbeda deh kalau semisal dua dhamir tersebut mansub semua. Nah, kalau mansub semua dan yang pertama itu lebih ma'rifat daripada yang kedua, maka bebas. Boleh dhamir hak ghaibnya pakai muttasil, boleh pakai munfasil, pakai iyahu. Tapi kalau ada dua dhamir dengan satu amil, ada dua dhamir dengan satu amil, cuman satu dhamirnya itu rafa, satunya nasab, maka untuk dhamir nasabnya yaitu dhamir hak tadi, dia harus bentuk muttasil, tidak boleh munfasil. Wa in kana al-awalu ghaira a'rafa ta'ayyana al-faslu. Wa in kana al-awal ghair a'raf, dan kemudian untuk kasus yang lain apabila dhamir yang pertama itu adalah ghair a'raf, tidak lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua, ta'ayyana al-faslu, maka harus memakai dhamir munfasil. Contohnya dalam kalimat al-kitabu a'tahu iyyaka Zaidun. Kitab itu Zaid berikan dia kepadamu. Kitab itu Zaid berikan dia kepadamu. Maka pada a'tahu iyyaka, a'tahu iyyaka, ini menggunakan ada dua dhamir, yaitu dhamir ha dan dhamir iyyaka. Dan di sini satu amil, yaitu amilnya fi'il, yaitu kata a'ta. Hanya saja dhamir yang pertama tidak lebih ma'rifat daripada dhamir yang kedua. Maka dalam kasus ini, maka kita gunakan dhamir munfasil. Di sini menggunakan a'tahu iyyaka, tidak menggunakan a'tahuka atau a'tahu anta, tapi a'tahu iyyaka. Atau tidak boleh menggunakan a'takahu. Maka dua kasus ini adalah dua kasus yang tidak terpenuhi syarat yang dibahas oleh nulis matan di sini. Bagaimana dijelaskan oleh pensyarah, ya, boleh bebas apabila tadi ada dua dhamir mansub, sama-sama mansub, kemudian memiliki satu amil, dan amilnya itu adalah kata itu fiil-fiil yang butuh dua maf'ul bih. Kemudian dhamir yang pertama lebih ma'rifat daripada dhamir yang kedua, maka boleh bebas milih. Untuk dhamir yang kedua yang sebagai ma'mul tadi, sebagai dhamir mutasil boleh, dhamir munfasil juga boleh. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat ini, ya, maka lain kasusnya. Kemudian kita baca masih berkaitan tentang poin yang pertama ini. Silakan dibaca. Ya. Nurul Anwar, silakan. Itu Ustaz. Ittisalu. Ya, wal ittisalu arjah. Wal ittisalu arja'a minal infisali fi hadhil mas'alati li'annahu huwal aslu wa li'annahu mu'ayyadu bil Qur'ani. Qala ta'ala
fasayakfikahumullahu. Wa qala ta'ala anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa qala ta'ala yas'alkumuha. Wa qad warada al-faslu fi sunnati qawlihi sallallahu alaihi wasallam afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati malakakallahu iyyaha. Walaysal ittisalu biwajibin walaysal infisalu mahsusun bisyi'ri bidalilil hadithi. Al-mas'alah wal ittisalu arjah minal infisali fi hadhil mas'alah. Wal ittisal dan memakai dhamir muttasil arjah ini lebih rajih, lebih tepat minal infisal daripada memakai dhamir munfasil fi hadhil mas'alah dalam permasalahan ini. Li'annahu huwal aslu, karena memakai dhamir muttasil itu adalah asalnya, hukum asalnya. Wa li'annahu muayyadun bil Qur'an. Alasan lain karena juga hal ini muayyad ditegaskan bil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, dikokohkan dalam Al-Qur'an. Jadi oleh pensyarah, meskipun ini kasusnya adalah kasus bebas milik, tapi pensyarah mengatakan yang lebih bagus ya pakai dhamir muttasil. Yang pertama karena ini hukum asal, yang kedua karena ini ditegaskan, dikokohkan dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah. Maka Allah kelak akan mencukupkanmu dari mereka. Kita lihat di footnote nomor 1, i'rab dari sayakfikahum. Pada kata sayakfi, asinu harfu istiqbalin, huruf sinnya adalah harful istiqbal, huruf yang menunjukkan makna akan istiqbal. Kemudian yakfi di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya, yang merupakan fi'il mudhari' marfu'. Tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah, yang dhammahnya ini harusnya terletak di atas huruf ya. Kemudian sayakfika, wal kafu dhamirun. Adapun kafnya merupakan dhamirun, dia dhamir mabniun alal fathi, mabni atas fathah, fi mahallin nasbin maf'ulun awalun, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Wal ha'u maf'ulun tsanin, adapun dhamir haknya adalah maf'ulun tsanin, maf'ul bih yang kedua. Sayakfikahum, pada hum ada mim, wal mimu alamatu jam'il mudzakkar. Adapun mimnya di sini tanda bahwasanya dia adalah jamak mudzakkar. Walafzu Allahu fa'ilun, adapun lafaz Allah di sini berkedudukan sebagai fa'il. Maka pada sayakfikahum, sayakfikahum, maka terpenuhi syarat untuk kasus bebas milik, apakah nanti pakai dhamir muttasil ataukah munfasil. Maka di sini ada dhamir anta dan ada dhamir hum. Kemudian dua dhamir ini sama-sama mansub, ya, sama-sama mansub di mahalli nasbin dengan amil yang sama, yaitu kata yakfi. Kemudian dianggap dhamir yang pertama yaitu antanya di sini lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua yaitu dhamir hum. Maka sebenarnya boleh milih apakah humnya ini pakai dhamir muttasil ataukah pakai dhamir munfasil. Kalau kita pakai dalam praktek di luar ayat, konteks di luar ayat, maka boleh kita katakan fasayakfika yahum. Ternyata di sini kalau dalam Al-Quran lebih dipilih untuk pakai dhamir muttasil, fasayakfikahumullah. Contoh yang lain kembali ke atas, wa qala ta'ala anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kalian akan kami haruskan kalian untuk melakukannya, wa antum laha karihun, padahal kalian tidak menyukainya.
Lihat footnote nomor 2. I'rab untuk anulzimukumuha. Al-hamzatu lil istifham. Hamzanya di sini adalah hamzah istifham, huruf istifham. Kemudian wa nulzimu di sini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub. Takdiruhu nahnu. Kalau dimunculkan munculnya nahnu. Wal kafu dhamirun muttasilun. Kafnya di sini adalah dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahallin nasbin maf'ulun awwalun. Di dhamir muttasil mabni atas dhammah, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Wal mimu alamatu jam'il mudzakkari. Adapun huruf mimnya dia merupakan tanda bahwasanya dia adalah jamak untuk mudzakkar. Ya. Nulzimukumu. Nah, di sini ada waw. Wawnya di sini adalah harfu isba'in mabniun 'ala sukun la mahalla lahu. Ya, huruf isba' mabni atas sukun, tidak punya kedudukan. Ya, kurang lebih huruf isba' ini untuk semisal nulzimukumuha muncul untuk apa ya? Untuk melancarkan ucapan lisan. Ya, karena kalau misalkan tanpa wawnya ini itu terasa di lidah, itu ada semisal kalau bahasa bebasnya ngerem mendadak. Nulzimu, ya, nulzimukum ha, ya, nulzimukum ha. Jadi nulzimukum ini kemudian sukun, kemudian ada ha. Jadi ini semisal kalau diibaratkan ya kayak ada sifat ngerem mendadak, maka di sini supaya tidak seperti itu dan juga lebih ringan di lisan, maka ditambahkan waw di sini. Di harful isbah. Nulzimukumuha, haknya di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahallin nasbin maf'ulun tsanin. Ya, rikasnya di sini pada kutipan firman Allah pada anulzimukumuha, pada nulzimukumuha terpenuhi syarat untuk bebas milih apakah dhamir haknya ini mau dimutasilkan atau munfasilkan. Tapi ternyata di sini Allah lebih pilih pakai dhamir muttasil. Nulzimukumuha, tidak nulzimukum iyyaha. Meskipun pada asalnya bebas. Waqala ta'ala, contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, in yas'alkumuha. In yas'alkumuha. Jika dia bertanya kepada kalian tentangnya. Kita lihat footnote nomor 3. Innya di sini harfu syartin jazimun, dia huruf syarat, fungsinya adalah penjazam. Lebih tepatnya penjazam dua fi'il. Kemudian yas'al fi'lun mudhari'un majzumun bi'in, dia fi'il mudhari' majzum karena adanya in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazamnya adalah dengan sukun. Wal kafu maf'ulun awwalun, adapun kafnya pada kumuha, kafnya di sini adalah maf'ul yang pertama. Wal mimu alamatul jam'i, sedangkan mimnya adalah tanda jamak. Kalau di sini ada waw, ya wawnya juga di sini harfu isba'in, dia huruf isba', mabniun 'ala sukuni la mahallalah. Dia mabni atas sukun, tidak punya kedudukan. Kemudian dhamir ha maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan. Takdirnya adalah huwa. Karena di sini ada konteks syarat, ada menggunakan kata in adalah di antara adawat syarat, alat syarat, berarti kasusnya adalah uslub syarat. Berarti ada syarat, ada jawab syarat. Wa jawabu syarti qauluhu tabakhalu. Jawab syaratnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tabakhalu, ya, kalian bakhil. Cuman enggak dikutip di teks syarah tadi ya. Enggak dikutip di teks syarah kutipan ayatnya secara lengkap di surat Muhammad.
ayat 37. Ya, intinya di sini disebutkan oleh pensyarah di dalam Al-Quran kasus-kasus yang sebenarnya terpenuhi syarat untuk bebas milih menggunakan dhamir muttasil atau dhamir munfasil, tapi ternyata dalam Al-Quran ini jauh lebih dipilih dhamir muttasil. Kembali ke asal ke syarah. Waqad warada al-faslu fi sunnati. Dan terdapat pula kasus memakai dhamir munfasil fi sunnati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tattaqillah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah fi hadhil bahimati allati mallakakillahu iyyaha. Apakah tidakkah engkau bertakwa kepada Allah berkenaan tentang hewan ini yang Allah jadikan engkau pemiliknya. Maka pada mallakakillahu iyyaha, ada mallakakillahu iyyaha. Maka di sini kita jumpai terpenuhi syarat, terpenuhi syarat, ada mallakaki iyyaha. Maka terpenuhi syarat, ada dua dhamir, yaitu dhamir kaf di sini, kemudian iyyaha, dhamir ha di sini, sama-sama mansub, kemudian dengan satu amil yaitu mallaka. Dan dhamir yang pertama lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua. Dhamir kafnya di sini lebih ma'rifah daripada dhamir ghaibah, yaitu iyyaha. Maka terpenuhi syarat untuk bebas milih mau nanti pakai dhamir munfasil ataukah dhamir muttasil. Dan di sini ternyata memakai dhamir munfasil, mallakakallahu iyyaha. Sal ittisalu biwajibin walaisal infisalu makhsusun bisyari bidalilil hadis. Maka bukanlah sebuah kewajiban menggunakan dhamir muttasil untuk kasus semisal ini. Walaisal infisalu makhsusun bisyari bidalilil hadis, dan tidak pula lebih memilih menggunakan dhamir munfasil ini khusus pada kasus syair. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tadi. Maka intinya oleh pensyarah dijelaskan bahwasanya untuk kasus yang semisal ini betul boleh milih, Kemudian pensyarah lebih memilih mana yang lebih baik. Kalau ditimbang-timbang, betul boleh milih, tapi mana yang lebih baik? Maka pensyarah mengatakan lebih baik pakai dhamir muttasil. Kenapa? Yang pertama, inilah yang dipakai dalam Al-Quran, ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi ingat, nggak wajib. Tapi ingat, tidak wajib. Dan seandainya kalau kita jumpai kasus penggunaannya lebih banyak dhamir yang pakai dhamir munfasil untuk kasus ini, maka beliau sampaikan ini tidak hanya terbatas pada syair. Meskipun betul yang sering lebih menggunakan dhamir munfasil itu syair untuk kasus ini, tapi jangan sampai disalahpahami bahwasanya ini khusus untuk syair. Tidak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentunya bukan syair, yang ternyata lebih prefer di situ menggunakan dhamir munfasil daripada dhamir muttasil. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqomah dan juga memberikan kita kemudahan untuk memahami serta menghafalkan apa yang kita baca dan juga kita pelajari. Kita ketemu lagi pertemuan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.